Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 410, 18 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau 12 September 2025 Masehi dengan judul Teladan Nabi SAW dalam menyejahterakan umat. Miris mendengar tragedi seorang ibu di Kabupaten Bandung baru-baru ini. Ia bunuh diri. Sebelumnya ia meracuni dulu anaknya agar bisa mati bersama. Tindakan tragis itu dilatar belakangi oleh depresi akibat tekanan kemiskinan dan kondisi rumah tangga. Peristiwa ini menambah panjang daftar tindakan bunuh diri yang menyeret anak sebagai korban. Sebelumnya, akibat kemiskinan juga, seorang anak di Kabupaten Sukabumi meninggal setelah tubuhnya dipenuhi ratusan cacing gelang. Sang ibu adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ayahnya menderita TBC. Ironinya, mereka selalu kesulitan berobat karena tidak memiliki kartu keluarga atau KK dan BPJS Kesehatan. Angka bunuh diri meningkat. Pusat Informasi Kriminal Nasional atau Pusiknas Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, Bareskrim Polri, melaporkan jumlah kasus bunuh diri terus meningkat setiap tahun. Kenaikannya mencapai 60% dalam 5 tahun terakhir. Polri mencatat pada tahun 2022 jumlah pelaku bunuh diri adalah 887 jiwa. Angka itu naik pada tahun 2023 hingga mencapai 1.288 kasus. Pada 2024 tercatat 1.023 kasus bunuh diri. Lalu pada tahun 2025 sampai bulan Mei telah terjadi 600 kasus bunuh diri. Diduga kuat angka sebenarnya lebih besar lagi. Pasalnya banyak kasus yang tidak dilaporkan atau underreporting. Berdasarkan data dari Indonesian Association for Suicide Prevention, tingkat underreporting diperkirakan mencapai 300%, jauh di atas rata-rata dunia yang berkisar antara 0 sampai 50%. Faktor penyebab bunuh diri memang beragam. Jerat kemiskinan adalah salah satu faktor kuat yang melatar belakangi orang putus asa sehingga nekat bunuh diri. Kemelaratan menurut Komnas Perempuan juga rata menjadi pemicu filisida maternal, pembunuhan anak oleh ibu. Tidak tega melihat anaknya menderita kemiskinan, sang ibu memilih jalan mengakhiri hidup anaknya. Bunuh diri wajib dihindari. Bunuh diri adalah perbuatan terlarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Rasulullah SAW juga memperingatkan kaum muslim bahwa bunuh diri akan menyengsarakan pelakunya pada hari akhir. Beliau bersabda, siapa saja yang melakukan bunuh diri dengan sesuatu, ia akan diazab dengan sesuatu itu pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga mengingatkan orang tua agar jangan membunuh anak-anak mereka hanya karena takut anak-anak akan menyusahkan mereka atau menderita karena ketiadaan rezeki. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakan dirimu. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersama dirimu. Hadis muttafaq alaih. Petunjuk Nabi SAW. Semua peringatan tentang besarnya dosa bunuh diri, baik yang berasal dari Al-Quran maupun As-Sunnah Nabi SAW, adalah tanda betapa besar cinta Allah SWT dan Rasulnya kepada umat ini. Rasulullah SAW mengingatkan umat ini tidak terjatuh dalam azabnya. Karena itu, beliau ingin menyelamatkan kita dari perbuatan tercela itu. Baginda Nabi SAW diutus Allah SWT dengan membawa ajaran Islam yang akan memberikan kehidupan yang tentram dan sejahtera lahir maupun batin bagi umat manusia. Pertama, beliau membangun masyarakat dan negara di atas akidah Islam yang kokoh. Dari sini terpancar keyakinan hidup yang kokoh akan rizki, lahir sikap tawakal dan optimisme dalam hidup. Sabda beliau, janganlah kalian berputus asa dari rizki Allah selama kepala kalian masih bergerak. Sesungguhnya manusia itu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merah, tidak memiliki apapun. Lalu Allah Azza wa Jalla memberi dia rizki. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Dalam masyarakat seperti di Indonesia saat ini, akidah Islam tidak lagi menjadi dasar kehidupan. Maka tercabutlah mafhum keyakinan akan rizki dan tawakal kepada Allah SWT. Kehidupan pun mudah rapuh lalu hancur saat mendapatkan ujian kesempitan rizki. Bahkan sering orang takut tentang keadaan masa depan, padahal itu belum terjadi dan sama sekali tidak ia ketahui kepastiannya. Kedua, baginda Nabi SAW mengajari umatnya kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup. Beliau kerap mengganjal lambungnya dengan batu untuk menahan lapar. Beliau juga sering berpuasa saat tahu istri-istri beliau tidak punya makanan di rumah. Makanan beliau adalah khasyin atau gandum yang kasar dan keras. Beliau dorong makanan itu ke kerongkongan dengan meminum air. Ketiga, Rasulullah SAW mengingatkan kaum lelaki untuk bekerja bersungguh-sungguh sebagai tulang punggung keluarga, tidak malas apalagi meminta-minta kepada orang lain. Sabda beliau, "Sungguh seandainya salah seorang dari kalian mengambil seutas tali, kemudian kembali dengan memikul seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu dia menjual kayu itu sehingga dengan itu Allah menjaga wajah atau kehormatannya, hal itu lebih baik bagi dirinya daripada dia meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi atau menolaknya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, Rasulullah SAW memberikan keteladanan dan tuntunan kepada umatnya untuk menjadi tetangga yang baik dengan cara saling memperhatikan dan saling memberi. Beliau bersabda, "Wahai para wanita muslimah, janganlah antar tetangga satu sama lain saling meremehkan walaupun hanya dengan memberi kuku kambing." Firsinusyatin adalah bagian kecil dari kuku kambing. Ini menunjukkan sesuatu yang mungkin sepele atau tidak berharga, tetapi bisa menjadi kebaikan saat dibagikan kepada tetangga. Dalam riwayat lain, Nabi SAW meminta para muslimah untuk memperbanyak kuah makanan agar bisa dibagi pada tetangga. Baginda Nabi SAW pun amat marah kepada muslim yang membiarkan tetangganya kelaparan, padahal ia bisa membantu tetangganya tersebut. Sikap tidak terpuji tersebut bahkan disebut bukan ciri seorang mukmin. Tidak beriman kepada diriku siapa saja yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya kelaparan padahal ia mengetahuinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Peran negara. Sebagai kepala negara, Rasulullah SAW juga panutan dalam mengurus umat. Beliau menetapkan bahwa rakyat tidak akan bisa hidup sejahtera dan tentram tanpa peran negara. Pemimpin negara wajib mengatur urusan umat dan menjamin kehidupan mereka. Sabda beliau, pemimpin manusia atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas mereka. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sebab itu, beliau tidak pernah menunda-nunda untuk memberikan pelayanan kepada umat. Rasulullah SAW juga mengingatkan para pejabat negara agar senantiasa membantu urusan rakyatnya dan tidak mengabaikan mereka. Sabda beliau, tidak seorang pun pemimpin yang menutup pintunya untuk orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan dan orang miskin, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari kekurangan, kebutuhan dan kemiskinannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Khatimah. Wahai kaum muslim, musibah kemiskinan, kesengsaraan hidup, serta gelombang keputusasaan hari ini adalah akibat Islam dicampakkan dari kehidupan. Sekulerisme dan kapitalisme justru dijadikan asas dan aturan kehidupan. Sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan menyebabkan manusia melupakan kekuasaan Allah SWT, meragukan rizkinya, enggan bertawakal kepadanya, dan malah bersandar pada manusia yang lemah. Jadilah manusia begitu rapuh seperti sarang laba-laba. Kapitalisme menciptakan kesenjangan sosial yang dalam, eksploitasi sesama manusia, mendorong perilaku individualisme, kompetisi dalam kehidupan, dan menghapuskan adab saling tolong-menolong. Kapitalisme juga menjadikan negara hanya berpihak kepada oligarki yang menyokong kekuasaan. Rakyat hanyalah objek pajak yang terus diburu hartanya. Sebaliknya, kehidupan rakyat dibiarkan dengan prinsip survival of the fittest, bertarung sendiri jika ingin bertahan hidup. Adapun para pejabat dan wakil rakyat justru mendapatkan fasilitas kemewahan. Wahai kaum muslim, penderitaan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pergantian figur kepemimpinan. Penderitaan ini hanya bisa dituntaskan dengan penerapan syariah Islam secara kafah dalam naungan khilafah. Inilah tuntunan baginda Nabi SAW dan dilaksanakan oleh para khalifah sepeninggal beliau.
khilafah Islam yang menerapkan syariah Islam secara kafah akan menjadikan umat hidup sejahtera dan tentram lahir maupun batin. Wallahu a'lam bishawab.